Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurrahmadani dengan NIM 24106010042 dari Program Studi Matematika Murni Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi kalkulus integral, yaitu aplikasi integrasi 1, luas daerah bidang rata. Pada materi ini, kita akan melihat bagaimana integral tentu yang sebelumnya kita pelajari sebagai proses antiturunan ternyata mempunyai interpretasi geometris yang sangat penting, yaitu untuk menentukan luas suatu daerah. Sebelum masuk ke perhitungan, ada beberapa kemampuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita harus memahami konsep luas daerah yang menggunakan integral tentu. Yang kedua, mengsketsa grafik fungsi pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan daerah dan batas integrasi. Yang keempat, menyusun model integral tentu. Yang kelima, menghitung luas daerah secara sistematis. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil perhitungan luas. Untuk menyelesaikan persoalan luas daerah, saya menggunakan 4 langkah utama, yaitu yang pertama, mengsketsa fungsi dengan menggambar fungsi pada koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan batas daerah yang akan ditentukan luasnya. Yang ketiga, menyusun bentuk integral tentu dari daerah tersebut. Dan yang keempat, menyelesaikannya dengan teknik integrasi. 4 langkah ini akan terus kita gunakan pada contoh-contoh soal berikutnya. Jadi kalau nanti menemukan soal baru, kita tidak perlu menghafalkan penyelesaiannya satu persatu. Kita cukup kembali pada 4 langkah ini. Sebelum membahas aplikasinya, kita ingat kembali definisi integral tentu berdasarkan teorema dasar kalkulus, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan fb min fa, dengan fx adalah antiturunan atau fungsi asal dari fx, yaitu f aksen x dan fx. Nilai A disebut batas bawah dan B disebut batas atas integral. Jika fx lebih dari 0 pada AB, maka integral A sampai B fx dx secara geometris menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx di atas sumbu X antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Dari mana rumus luas ini berasal? Coba bayangkan daerah di bawah kurva ini dibagi menjadi banyak persegi panjang tipis. Misalkan, lebar setiap persegi panjang adalah delta X sama dengan B min A per N, dan persegi panjang ke I adalah Fxi. Maka luas setiap persegi panjang adalah Fxi dikalikan delta X. Jumlah seluruh luas persegi panjang adalah jumlah Riemann, yaitu S Pf sama dengan sigma N, I sama dengan 1, Fxi delta X. Semakin banyak dan tipis persegi panjang N menuju tak hingga, maka hasil penjumlahan tersebut semakin mendekati luas daerah sebenarnya. Pada saat limit diambil, diperoleh A sama dengan lim N menuju tak hingga sigma N, I sama dengan 1, Fxi delta X sama dengan integral A sampai B Fx dx. Sehingga integral tentu merupakan limit dari jumlah Riemann, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Selanjutnya yaitu luas daerah di bawah kurva. Jika fungsi fx berada di atas sumbu x pada interval a sampai b, maka luas daerah di bawah kurva dapat dihitung dengan L sama dengan integral a sampai b fx dx. Berlaku jika fx lebih dari 0 untuk setiap x pada selang AB. Daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan A, dan garis x sama dengan B. Satuan luas dinyatakan dalam satuan luas SL sesuai satuan sumbu koordinat. Sekarang muncul satu permasalahan.
Bagaimana jika grafik fungsi berada di bawah sumbu X? Jika f(x) kurang dari 0 pada AB, maka integral A sampai B f(x) dx bernilai negatif, padahal luas selalu positif. Solusinya yaitu luas daerah dihitung dengan nilai mutlak. L sama dengan nilai mutlak integral A sampai B f(x) dx. Jika kurva sebagian di atas dan sebagian di bawah sumbu X, daerah harus dipecah menjadi beberapa integral sesuai titik potong dengan sumbu X. Lalu setiap bagian dimutlakkan sebelum dijumlahkan. Selanjutnya, bagaimana jika daerah yang ingin kita hitung berada di antara dua kurva? Prinsipnya sama, tetapi tinggi setiap persegi panjang sekarang bukan lagi f(x), melainkan selisih antara fungsi yang berada di atas dengan fungsi yang berada di bawah, yaitu M sama dengan integral A sampai B f(x) min gx dx. f(x) adalah kurva atas yang nilainya lebih besar dan gx adalah kurva bawah pada selang api. Batas A dan B diperoleh dari titik potong kedua kurva, yaitu penyelesaian f(x) sama dengan gx. Jika posisi atas bawah tertukar di tengah selang, daerah dipecah pada titik potongnya. Dari konsep-konsep tadi, kita dapat menyusun strategi umum penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita buat sketsa grafik dengan gambar fungsi pada koordinat kartesius agar bentuk daerah terlihat jelas. Yang kedua, kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu atau kurva lain sebagai batas integrasi. Yang ketiga, kita tuliskan bentuk integral tentu, yaitu L sama dengan integral kurva atas dikurangi kurva bawah dx. Dan yang terakhir, hitung antiturunan, substitusikan batas, lalu mutlakkan bila perlu. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu kita akan menghitung luas di bawah parabola, yaitu soalnya tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 3. Langkah penyelesaiannya yaitu kita memiliki sketsa grafik dan menentukan batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Nah, untuk langkah kedua, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat berupa parabola terbuka ke atas, daerah berada di atas sumbu X dengan batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Maka luasnya L sama dengan integral 0 sampai 3 X kuadrat dx. Antiturunan dari X kuadrat sama dengan X pangkat 3 per 3, batas atas 3 dan batas bawah 0, lalu substitusikan batasnya menjadi 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 27 per 3 dikurangi 0. Maka kita dapatkan luasnya sama dengan 9 satuan luas. Contoh soal kedua yaitu kita akan menentukan luas daerah parabola terbalik. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Dari grafik terlihat bahwa parabola membuka ke bawah dan memotong sumbu X pada X min 2 dan X sama dengan 2. Jadi daerah yang kita hitung dibatasi oleh kurva sumbu X dengan batas integrasi negatif 2 sampai 2. Kemudian L sama dengan integral negatif 2 sampai 24 min X kuadrat dx. Antiturunan dari 4 min X kuadrat sama dengan 4X min X pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah negatif 2. Sama dengan 8 dikurangi 8 per 3 dikurangi minus 8 ditambah 8 per 3. Sama dengan 16 per 3 ditambah 16 per 3. Sama dengan 32 per 3 satuan luas dengan 10,67 SL. Contoh soal yang ketiga yaitu kita akan menentukan luas antara dua kurva. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu kita cari titik potong
kedua kurva dengan menyamakan keduanya. X sama dengan X kuadrat, maka X kuadrat dikurangi X sama dengan 0, maka X min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Pada 0,1, Y sama dengan X berada di atas Y sama dengan X kuadrat. Maka luasnya L sama dengan integral 0 sampai 1 X min X kuadrat dx. Antiturunannya yaitu X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 3 per 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dikurangi 0. Luasnya sama dengan 1 per 6 satuan luas. Contoh soal keempat yaitu kita akan menentukan luas di bawah kurva sinus. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X sumbu X pada selang 0 kurang dari X kurang dari Pi. Dari grafik terlihat bahwa fungsi sinus berada di atas sumbu X sepanjang interval tersebut. Maka luasnya sama dengan integral 0 sampai Pi sin X dx minus cos X batas atas Pi dan batas bawah 0 sama dengan min cos Pi dikurangi min cos 0 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 satuan luas. Pada contoh terakhir, kita akan menghadapi kasus yang lebih menarik karena kurva melintasi sumbu X. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4, sumbu X garis X sama dengan 0 dan garis X sama dengan 3. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu kita tentukan titik potong dengan sumbu X kuadrat min 4 yaitu X sama dengan 2 pada 0,2 kurva di bawah sumbu X pada 2,3 di atas sumbu X. Daerah dipecah dua bagian. Maka luasnya L sama dengan nilai mutlak integral 0 sampai 2 X kuadrat min 4 dx ditambah nilai mutlak integral 2 sampai 3 X kuadrat min 4 dx. Sama dengan nilai mutlak 16 per 3 dikurangi 8 ditambah nilai mutlak 7 per 3 sama dengan 16 per 3 ditambah 7 per 3. Menghasilkan 23 per 3 satuan luas atau disederhanakan lagi menjadi 7,67 SL. Setelah melihat 5 variasi contoh tadi, sekarang saya berikan latihan mandiri. Saya sengaja menempatkan beberapa bentuk soal yang berbeda supaya kita dapat menguji apakah langkah umum tadi benar-benar dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan bukan hanya soal akhirnya, tetapi proses sketsa grafik, menentukan batas, dan menyusun integral kemudian menyelesaikannya. Nah, pada slide selanjutnya ini terdapat kunci jawaban latihan. Hasil akhirnya turut-turut adalah L sama dengan 21 satuan luas, L sama dengan 36 satuan luas, L sama dengan 8 per 3 satuan luas, L sama dengan 1 satuan luas, dan L sama dengan 17 per 4 satuan luas sama dengan 4,25. Namun perlu saya tekankan bahwa dalam pembelajaran kalkulus memperoleh angka akhir saja belum cukup. Kita perlu memastikan bahwa grafik, batas integrasi, serta model integral yang kita gunakan memang benar. Materi ini disusun dengan menggunakan beberapa referensi, di antaranya kalkulus karya Purcell, Warburg, and Rigdon, kemudian kalkulus Early Transcendentals karya James Stewart, serta beberapa sumber pembelajaran daring seperti Pauls Online dan MathNotes. Sebagai kesimpulan, luas daerah menggunakan integral tentu dapat dipahami sebagai limit dari jumlah Riemann. Dalam menyelesaikan soal luas daerah, terdapat 4 langkah utama, yaitu membuat sketsa fungsi, menentukan daerah dan batas integrasi, menyusun integral tentu, kemudian menyelesaikan integral tersebut.
Untuk daerah di antara dua kurva, prinsip yang digunakan adalah fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Sedangkan jika kurva melintasi sumbu X, daerah perlu dipisahkan agar luas geometris yang diperoleh tetap bernilai positif. Jadi, inti dari materi ini bukan hanya bagaimana menghitung integral, tetapi bagaimana menerjemahkan daerah geometris menjadi model integral secara tepat. Demikian presentasi saya mengenai aplikasi integrasi 1, luas daerah bidang rata. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.